warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak, abang-abang semuanya. Siang. Nah, sebelumnya di sini pada belum kenal kan ya? Belum. Jadi kita kenalan dulu ya. Yuk. Perkenalkan, saya Saila Sabina Lubung. Saya merupakan pendamping relawan. Selanjutnya dari kakak, Saya Erin Simanjuntak sebagai anggota kelompok. Saya Yuka Estetika Setepu sebagai anggota kelompok. Saya Nadia Aisyah Mairani sebagai anggota kelompok. Saya Muhammad Yusuf Asari sebagai anggota kelompok. Saya Alia Raja sebagai anggota kelompok. nah jadi sekarang karena sudah perkenalan, jadi sudah saling tahu namanya satu sama lain. Jadi di sini kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Sebelumnya di sini udah pada pernah belum mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini? Belum. Oke, jadi saya kasih tahu ya. Jadi bimbingan kelompok ini adalah suatu layanan yang dilakukan secara berkelompok, yang dimana terdapat pemimpin kelompok saya sendiri atau sebagai pendamping relawan dan teman-teman ataupun kakak-kakak semua di sini itu sebagai anggota kelompok. Jadi tujuan adanya bimbingan kelompok di sini agar kakak-kakak semuanya mampu mengungkapkan pendapat, ide ataupun saran yang kakak-kakak ingin ungkapkan. Lalu tujuannya juga di sini kakak-kakak semuanya bisa menghargai pendapat satu sama lain. Nah, cara pelaksanaannya itu yang pertama, kakak-kakak di sini itu nantinya saya harapkan aktif dalam partisipasi untuk mengemukakan ide ataupun pendapatnya. Lalu di sini tidak ada pendapat yang salah ataupun yang disalahkan ya. Dan terakhir itu jika kakak-kakak ingin mengemukakan pendapatnya, diharapkan angkat tangan terlebih dahulu. Nah, sebelum kita memasuki kegiatan inti kita pada hari ini, izinkan saya untuk berdoa menurut agama Islam dan kepada kakak-kakak yang lain untuk bisa menyesuaikan agamanya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabb, kami berkumpul di tempat ini dengan penuh harap dan kerendahan hati. Kami panjatkan puji dan syukur kami atas segala nikmat yang Kau berikan kepada kami, terutama nikmat iman dan Islam. Ya Allah, kami sadar bahwa dalam kehidupan ini kami sering sekali dihadapkan pada berbagai cobaan dan tantangan. Terkadang kami merasa lemah dan tidak berdaya menghadapi segala permasalahan yang datang silih berganti. Rasa takut, cemas, dan putus asa sering kali menyelimuti hati kami. Ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami yang telah membuat kami merasa jauh dari-Mu. Bersihkanlah hati kami dari segala kotoran dan noda sehingga kami dapat menerima hidayah dan petunjuk-Mu. Ya Allah, kami memohon kepadamu agar Engkau memberikan kekuatan dan ketabahan kepada kami dalam menghadapi segala kesulitan hidup. Jauhkanlah kami dari sifat putus asa dan pesimis. Anugerahkanlah kepada kami kesabaran yang tiada batas dan keikhlasan dalam menerima segala takdir-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya, baik kakak-kakak sekalian. Jadi topik bimbingan kelompok kita pada hari ini yaitu tidak berdaya. Nah, menurut kakak-kakak di sini, mengapa sih kita penting membahas topik tidak berdaya ini? Ada yang mau mengemukakan pendapatnya? Baik, Kak Erin. Menurut saya topik tidak berdaya ini penting untuk dibahas karena mempengaruhi psikologis sama emosional kita. Nah, kalau dalam perasaan tidak berdaya membantu kita tidak berdaya, itu tidak bisa membantu individu untuk normal, apalagi selagi bencana ya. Terus kayak yang kedua, peningkatan kesiapsiagaan dan resiliensi. Nah, ketika mereka cenderung tidak siap menghadapi situasi darurat, pasti kayak mempengaruhi pikiran mereka kan. Berarti gimana kita mau nolong orang lain ya Kak, karena kita sendiri aja nggak berdaya gitu ya. Oke, selanjutnya ada yang mau mengatakan lagi? Baik Kak Nancy, silakan. Kenapa pembahasan kita kali ini penting? Karena perasaan tidak berdaya ini tidak hanya dialami oleh satu orang saja, melainkan orang lain juga, komunitas kita yang kita duduki juga pasti merasakan hal itu juga. Nah, jadi dengan memahami perasaan itu, masyarakat pasti akan lebih siap untuk saling melengkapi, saling mendukung, saling bekerja sama untuk saling membantu lah saat bencana terjadi gitu kan.
Nah jadi solidaritas dan dukungan dari orang lain itu juga sangat berdampak dan bantu kita untuk mengurangi dampak positif dari ketidakberdayaan itu. Jadi intinya pada saat kita tidak berdaya kita saling membantu lah ya di tentang solidaritas itu. Baik, terima kasih Kak Nazri. Nah selanjutnya apa sih faktor penyebab dari tidak berdayanya ini kepada rata-rata? Apakah ada yang mau mengemukakan pendapatnya? Kepada mahasiswa? Faktor penyebabnya itu bisa dari tunjangan kontrol, Pak. Jadi bencana seringkali terjadi secara tiba-tiba dan di luar dari manusia. Dapat membuat seseorang merasa tidak berdaya dan rentan terhadap bahaya. Dan juga ketidakpastian seperti masa depannya tidak pasti setelah bencana dapat menimbulkan kecemasan, perasaan tidak nyaman, tidak mengenai kapan kehidupan akan kembali normal dan akan mendapat memperparah perasaan tidak berdaya. Berarti sangat cemas ya, tidak berdaya bisa karena kita terlalu cemas. Terima kasih Bang Yusro. Nah tadi kan udah dikasih tahu nih sama Bang Yusro penyebabnya apa. Nah kakak-kakak di sini ada nggak yang mau mengemukakan pendapatnya, dampaknya itu apa dari tidak berdayanya ini? Kak, ada Kak Alia? Kan seperti yang sudah dikemukakan rekan saya tadi itu faktor penyebabnya itu bisa dari fisik juga. Nah, menurut saya dampaknya itu ya memang dampak fisik dan tidak dalam kondisi panik dan tidak berdaya, seseorang mungkin akan melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri atau orang lain sehingga berpotensi mengalami cedera. Nah, biasanya kelelahan itu juga upaya bertahan hidup dalam kondisi yang sulit dapat menyebabkan kelelahan fisik yang ekstrim. Itu sih menurut saya. Berarti bahayanya juga kayak kita membantu orang lain dan kita tidak berdaya, jadi bisa menimbulkan cedera. Oke, terima kasih Kak Alia. Selanjutnya apakah ada yang mengemukakan pendapatnya lagi? Baik, silakan Kak Nazli. Jadi karena faktor penyebab dari yang sebelumnya banget, jadi mungkin dampak yang ditimbulkannya juga pastinya dari rasa ketidakberdayaan itu dia jadi sulit lagi bersosialisasi sama orang, dia sulit membangun komunikasi yang baik lagi sama orang, dia kayak istilahnya dia karena rasa tidak berdaya itu dia jadi takut untuk ngobrol sama orang gitu, karena dia terjadi trauma, jadi banyak di dalam pikirannya itu banyak sekali kayak masalah yang ada di pikiran dia jadi kayak susah mau cerita sama orang, nggak tahu cara ngomongnya, mau cerita ke orang tua juga bingung kayak mana bilangnya, mungkin itu sih Kak. Terima kasih Kak Nazli. Nah tadi kan sudah dikasih tahu nih faktor penyebabnya apa, terus dampaknya apa. Nah kakak-kakak di sini ada nggak yang mau mengemukakan solusi dari permasalahan kita tadi itu apa? Kepada Kak Alia. Dari pendapat yang dikemukakan Nazli tadi kan dia katanya dia takut untuk berbagi perasaan. Nah, solusinya itu menurut saya kita itu ada di mindset kita. Nah, seperti yang kita tahu itu kan bercerita itu dapat meringankan beban. Walaupun kita merasa kita nggak pandai bersosialisasi, tapi kan kita masih punya keluarga. Walaupun kita kayak merasa nggak ada teman yang dekat sama kita mungkin ya di tenda itu, tapi kan kita masih punya keluarga 1 atau 2 orang minimal. Nah, jadi kita jangan takut kita harus mempunyai mindset untuk jangan takut untuk menceritakan atau berbagi perasaan kita, berbagi cerita, karena bercerita itu memang dapat meringankan beban kita juga. Jadi terima kasih Kak Alia. Intinya kita jangan takut untuk berbagi cerita ke siapapun ya. Oke, selanjutnya apakah kakak di sini ada yang ingin mengemukakan solusinya lagi? Baik, baik. Karena dari rasa cemas itu dibagi tugas yang baiknya dari waktu tidur kita istirahat itu kita maksimalkan dan mengurangi beban-beban pikiran yang ada tadi supaya kita tidak jadi manusia yang Ya, terima kasih ya Kak Erin. Nah, kan sudah disampaikan nih solusinya. Jadi ada nggak kakak-kakak di sini yang ingin menyampaikan komitmen setelah kita melakukan diskusi kita pada siang hari ini? Pada Karika? Mungkin menurut saya
mengontrol semuanya. Kemudian merasa tidak berdaya itu kan pastinya karena kita nggak bisa mengontrol apa yang akan terjadi di depannya. Mungkin hal-hal kecil yang tidak kita bisa lakukan seperti peka terhadap informasi gitu. Kita juga harus mengikuti informasi terkini mengenai bencana-bencana yang sedang terjadi. Jadi kita bisa mempersiapkan setidaknya terhadap apa yang bisa kita lakukan untuk penjagaan jika bencana alam terjadi. Berarti di sini komitmen Kak Dika ini peka terhadap informasi ya dan orang-orang di sekitar. Terima kasih Kak Dika. Oke, nah berhubung mengingat kegiatan ini telah berakhir, jadi langsung saja kita masuk ke kegiatan evaluasi ya, di mana di sini kakak-kakak akan mengemukakan BMD 3. Nah, BMD 3 ini yang berisi berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab. Di sini apa sih yang kakak-kakak ini pikirkan setelah kita sudah berdiskusi mengenai topik tidak berdaya ini? Apakah ada yang ingin mengungkapkan? Kak Nazri? Nah, saya berpikir bahwasanya kalau misalnya kita merasa sudah nggak berdaya, itu pasti pikiran kita itu jadi negatif. Kita jadi kayak sering ngejudge diri sendiri, kita sering insecure. Jadi kayak kita tuh kayak pasti nanti aku nggak bisa ngapain, nanti kalau misalnya aku nggak selamat kayak mana ya. Jadi pikirannya itu jadi buruk terus gitu Pak. Jadi sangat negatif ya. Selanjutnya apakah ada yang ingin mengungkapkan pendapatnya lagi? Oke, baik, jika tidak ada, langsung saja kita masuk apa sih yang kakak di sini rasakan setelah kita berdiskusi mengenai topik ini? Kepada Bang Yusro? Saya merasakan Apa itu? takut akan kehilangan nyawa, harta benda, dan orang yang dicintai. Dan juga marah kepada diri sendiri atau orang lain karena merasa tidak berdaya gitu Kak. Berarti Bang Yusro di sini karena nggak berdaya bisa marah kepada diri sendiri ya. Nah, selanjutnya bersikap. Sikap apa sih yang kakak ambil di sini setelah kita membahas topik tidak berdaya ini? Apakah ada yang ingin mengungkapkan pendapatnya? Menurut saya sikap yang akan saya ambil setelah kejadian ini berakhir, saya akan bersikap untuk tidak menyalahkan diri sendiri. Karena kan salah satu faktor kita tidak berdaya itu karena kita terlalu sering menyalahkan diri sendiri. Nah, mulai dari sekarang saya akan bersikap untuk tidak menyalahkan diri sendiri apapun kejadian yang terjadi dalam hidup saya. Terima kasih Kak Alia. Nah, Bang Yusro, seperti yang Kak Alia bilang tadi, Bang Yusro tidak boleh menyalahkan diri sendiri. Jadi, abang harus bersikap seperti Kak Alia ya. Tepuk tangan semua. Nah, selanjutnya bertindak. Tindakan apa sih yang bisa kakak ambil di sini setelah kita membahas topik tidak berdaya ini? Baik, Kak Nazim, silakan. Mungkin tindakan saya itu saya nggak bakal menarik diri dari lingkungan sekitar saya. Jadi kayak saya tuh mau gimana pun perasaan saya, mau saya lagi sedih, mau saya lagi bahagia, saya itu harus tetap bersosialisasi. Saya tidak mau ngambil tindakan untuk tetap sendirian. Saya tidak mau menyendiri karena nanti pasti kalau saya ngambil tindakan itu saya pasti jadi stres sendiri, saya pasti jadi nggak berdaya. Jadi kalau misalnya saya ambil tindakan yang positif, saya pasti jadi berdaya. Saya pasti jadi kayak ya mau bersosialisasi lagi sama orang gitu. Dan juga saya nggak mau nyerah karena rasa tidak berdaya ini gitu. Berarti walaupun kita tidak berdaya, kita harus bersosialisasi. Oke. Terima kasih Kak Nazim. Nah, selanjutnya tanggung jawab apa sih yang akan kakak-kakak emban di sini setelah kita sudah membahas topik tidak berdaya ini? Kepada Kak Eri. Tanggung jawab yang saya lakukan supaya tidak menjadi manusia yang tidak berdaya itu kayak lebih bertanggung jawab untuk menyayangi diri kita sendiri kita, karena sejatinya manusia itu pasti banyak banget cobaan yang ada dalam hidupnya gitu. Jadi tidak berdaya itu jangan merasa bahwa cuma manusia yang tidak berdaya gitu, bahwa sebagai manusia juga berdaya. Jadi kayak melakukan tindakan positif aja pada diri sendiri. Terima kasih Kak Eri. Ada lagi yang ingin mengungkapkan pendapatnya? Jika tidak ada, segitu saja ya bimbingan kelompok kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada kakak-kakak abang yang sini sudah meluangkan waktunya untuk bersedia pada pembahasan kita pada hari ini. Nah, kegiatan ini saya tutup dengan
rahmat dan karunia-Mu yang tak terhingga. Kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk saling berbagi dan belajar dalam pertemuan ini. Ya Allah, kami menyadari bahwa perasaan tidak berdaya sering kali menghampiri kami. Namun, dengan berkat bimbingan-Mu, kami telah diajarkan untuk tidak menyerah dan terus berusaha. Kuatkanlah iman kami agar kami senantiasa bersandar kepadamu dalam setiap langkah kehidupan ini. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang telah kami peroleh hari ini sebagai bekal lagi kami untuk menghadapi segala tantangan hidup. Berikanlah kami kekuatan untuk menerapkan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Rabbana atina fid dunya